وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Ahammiyatu dzikri wa fadluh, kepentingan zikir dan keutamaannya. Ini adalah pembahasan resmi pertama yang masuk dalam perut kitab Fiqhul Ad'iyah wal Adhkar. Ini merupakan al-qismul awal Fiqhul Ad'iyah wal Adhkar, yaitu al-dzikru, fadailuhu wa anwa'uhu. Maka kita mulai dari pasal pertama. Setelah dua pertemuan sebelumnya kita telah membahas muqaddimahnya Syekh Abdul Razzaq hafizahullah ta'ala. Maka kita mulai membahas untuk beberapa sesi kajian insyaallah tentang keutamaan dan faedah zikir. قال المؤلف حفظه الله تعالى: أهمية الذكر وفضله غير خاف على كل مسلم أهمية الذكر وعظيم فائدته، إذ هو من أجل المقاصد وأنفع الأعمال المقربة إلى الله تعالى، وقد أمر الله به في القرآن الكريم في مواطن كثيرة ورغب فيه ومدح أهله وأثنى عليهم أحسن الثناء وأطيبه. Tidak tersembunyi untuk setiap muslim kepentingan zikir dan keagungan faedahnya. Semua muslim itu mengerti akan hal tersebut, karena zikir itu di antara tujuan yang paling agung dalam kehidupan ini. Bahkan ibadah itu merupakan zikir, baik dari segi ucapan maupun amalan. Dan zikir merupakan amalan yang paling bermanfaat, yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang ketika terkena musibah dan dia berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, tidak bisa tidak, melainkan dia harus melakukan zikir. Oleh karena itu kata Allah Subhanahu wa taala: alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu orang-orang yang mendapatkan musibah, mereka kemudian berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini zikir al-muqarrib ila Allah. Wa qad amara Allah bihi fil Qur'anil Karim fi mawatin katsirah. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan
untuk berzikir dalam Al-Qur'an di beberapa tempat dalam Al-Qur'an. Wa raghaba fi, menganjurkan dengan sangat. Wa madaha ahlah, dan memuji ahlu zikir. Wa athna alaihim ahsana ats-tsana'i wa atyabah, memuji mereka sebaik-baik pujian. Kemudian kata beliau hafizallah, yaqulullahu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah Ta'ala zikir yang banyak. Maf'ul mutlak kemudian disifati dengan sifat terhadap maf'ul mutlak, katsira, dzikran katsira. Maka ini menunjukkan ikhwas sekalian bahwasanya menyatakan amalan banyak itu tidak penting itu salah. Ya, pernyataan bahwasanya amalan banyak itu tidak diperintahkan, yaitu kurang tepat juga. Kenapa? Karena Allah Ta'ala merintahkan udzkurullaha dzikran katsira wadz-dzakirina Allaha katsira wadz-dzakirat. Hanya saja memang diutamakan adalah kualitas. Taib, dari seluruh amalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya perintahkan untuk memperbanyaknya adalah apa? Satu, zikir, dua, ilmu. Ya, satu zikir, dua ilmu. Satu zikir, dua ilmu. Selain dari itu diserahkan, tafadhal. Mau memperbanyak tafadhal, mau mencukupkan silakan. Tapi zikir dan ilmu ini di Al-Quran ataupun As-Sunnah ada penganjuran untuk memperbanyaknya. Kalau untuk zikir jelas ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira, juga wadz-dzakirina Allaha katsira wadz-dzakirat. Katsir di sini kathrah menunjukkan penganjuran untuk memperbanyaknya. Lalu bagaimana dengan ilmu? Dalilnya adalah perkataan Nabi Musa, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Perkataan dalam Al-Quran, Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkanlah kepada saya ilmu. Dan sebagian ulama kemudian beristinbat dari itu, tidak ada dari para nabi doa penambahan kecuali penambahan ilmu. Ya. Karena ilmu ini asasul zikr, asasnya zikir. Seseorang berzikir, dia memerlukan ilmu tentang zikir dan ilmu ketika berzikir. Zikir-zikir yang hampa akan ilmu, maka nafasnya itu tidak ada. Zikir-zikir yang hampa akan ilmu tidak diisi dengan kehadiran hati. Ya. Nah, ilmu dengan zikir ini memang saling berkaitan, bahkan mutalaziman, yaitu saling melazimkan satu sama lain. Orang berilmu wajib dengan ilmu, yaitu dia menjadi seorang zakir. Dan seorang yang zakir, dia harus punya ilmu. Ketika salah satu dari keduanya ini tidak ada komponen itu, maka tidak bisa seseorang disebut alim maupun zakir. Makanya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut sama Allah Ta'ala dari hamba-hambanya adalah hanya para ulama. Ini pembatasan. Ulama jama' dari alim, ilmu, dan juga ada khasyah. Dan di sini berarti refleksi ilmu ya khasyah. Dan khasyah itu termasuk zikir, zikr qalbi. Ya. Nah, jadi dua hal ini, yaitu zikir dan ilmu, harus betul-betul. Dan khasyah itu kata para ulama, bedanya khasyah dengan khauf. Menurut sebagian ulama, al-khasyah itu al-khauf ma'al ilm. Khauf bersamaan dengan ilmu, maka cocoklah dengan ini semua, ya. Banyak zikir dan banyak ilmu itu merupakan hal yang sangat dianjurkan.
Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha ka dzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra." Jika kalian sudah selesai menunaikan manasik kalian, maka sebutlah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kalian menyebut atau membanggakan bapak-bapak kalian, nenek moyang kalian, atau lebih kencang lagi penyebutannya, lebih asyadda dzikra di sini, lebih besar lagi penghormatan dan pembanggaannya. Karena orang-orang Arab ketika itu mereka suka sekali zikrul ansab wal aba, membangga-banggakan nasab dan juga bapak-bapak mereka, kebaikan-kebaikan nenek moyang mereka. Dan hal seperti ini, kalau untuk tafakhur bil ansab, maka ini termasuk perkara jahiliyah. Perkara jahiliyah. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin menggantikan zikrul aba dan ansab itu dengan zikrullah Subhanahu wa taala. Ya, fadhkurullaha ka dzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Maka sebutlah Allah Ta'ala. Maksudnya sebutlah Allah Ta'ala bukan mengatakan Allah, 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 bukan itu. Maksudnya berzikirlah kepada Allah sesuai dengan syariatnya, sepadan dengan sikap kalian yang biasa menyebut-nyebut kebaikan nenek moyang kalian, atau asyadda dzikra, lebih keras lagi untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai penghapusan kebiasaan kalian itu menyebut-nyebut aba, para nenek moyang. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Surat Ali Imran. Mereka ini orang-orang yang senantiasa mengingat Allah. Ketika lagi qiyam, diri ingat Allah, qu'ud, duduk ingat Allah, berbaring ingat Allah. Jadi yadhkuruna Allah ala kulli hal. Sebagaimana riwayat Ali bin Abi Thalib juga menyebutkan, kana Rasulullah SAW yadhkurullaha ala kulli ahwalihi. Atau hadis Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berzikir kepada Allah di setiap keadaannya. Dan dalam riwayat Ali kecuali ketika sedang junub. Tapi seseorang ketika pun sedang junub, maka tetap layak dia berzikir kepada Allah Ta'ala dengan qalbunya, dan boleh juga dengan lisannya, selama itu bukan tilawah Al-Quran. Baik, kemudian wa yaqulu ta'ala wadh-dhakirina Allaha katsiran wadh-dhakirat a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Orang-orang yang sering berzikir kepada Allah, banyak berzikir kepada Allah, baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan, Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan untuk mereka pengampunan dan juga ganjaran yang besar. Kemudian kata Syekh Abdul Razzaq hafizahullah, fa amara ta'ala fi hadhihi al-ayati bi dzikrihi bil kathrah. Ini Rafi enggak datang. Masih jalan. Nunggu siapa yang bisa baca ini. Fa amara ta'ala fi hadhihi al-ayati bi dzikrihi bil kathrah. Wa dzalika li shiddati hajati al-'abdi ila dzalik wa iftiqarihi ilayhi a'zama al-iftiqar wa 'adam istighna'ihi 'anhu tarfata 'ain. Loh, baru dia ngomongin ini. Tiba-tiba udah ada aja. Ahlan wa sahlan. Fa ayyu lahzatin khala fiha al-'abdu 'an dzikrillahi 'azza wa jalla kanat 'alaihi la lahu. Antum udah bisa baca belum? Bisa. Udah ready belum baca? Bisa baca ya? Udah ada persiapan belum? Sebelumnya? Hah? Udah ada persiapan sebelumnya? Belum.
hawa-hawa jalan masih nempel di tubuh antum, jadi masih error antum. Fa ayyu lahzatin khala fiha al-'abdu 'an dzikrillahi 'azza wa jalla kanat 'alayhi lalah wa kana khusranuhu fiha a'zama mimma rabiha fi ghaflatihi 'anillah wa nadima 'ala dhalika nadaman shadidan 'inda liqa'illahi yawmal qiyamah. فأمر الله تعالى في هذه الآيات بذكره بالكثرة. Allah Ta'ala memerintahkan di ayat-ayat ini untuk senantiasa mengingat Allah Ta'ala, sering, kathrah. Kenapa? وَذَلِكَ لِشِدَّةِ حَاجَةِ الْعَبْدِ إِلَى ذَلِكَ. Saking apa? Saking betul-betul butuhnya hamba kepada hal tersebut, zikir. وَافْتِقَارِهِ إِلَيْهِ أَعْظَمَ الْإِفْتِقَارِ. Dan merasa fakir kepada Allah Ta'ala dengan sebesar-besar rasa tersebut. Maka seseorang ketika dia berzikir, hendaklah dia menghadirkan qalbunya dengan rasa iftiqar, inkisar, iftiqar. Sangat-sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala wa adam istighnaihi tarfata ain, atau inda tarfata ain, anhu tarfata ain. Dan merasa betul-betul butuh. Jadi istighna itu artinya tidak butuh. Maka adam istighna artinya ya lawannya, merasa butuh. Tidak, adam istighna itu tidak merasa bisa terlepas diri darinya, gitu loh. Ya. Allah Ta'ala ghani, makanya tidak butuh kepada makhluknya. Sedangkan kita ini fakir, makanya kita butuh kepada Allah Ta'ala. Ya. Tarfata ain, sekejap mata pun. Jadi sekejap mata, sedetik saja kita tetap butuh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bagaimanapun mata, nafas ini Allah Ta'ala yang berikan. Dan segala peredaran darah, denyut nadi kita dan seterusnya, apa di tubuh kita itu Allah Ta'ala yang mengurusnya. Padahal kita nggak minta. Kalau kita melihat anak atau istri kita atau siapapun yang tidur di sekeliling kita, coba lihat dirinya. Tanpa orang yang tidur ini tidak perlu pusing-pusing memikirkan bagaimana metabolisme tubuhnya ketika sedang tidur. Antum mikir gak? Pas mau tidur antum mikir apa coba? Maksudnya apakah mikir nanti gimana darah saya mampet ya? Gak mikir gitu. Serahkan kepada Allah Ta'ala. Ya. Padahal ketika kita sedang tidur itu adalah di kondisi selemah-lemahnya kondisi. Artinya kalau orang membunuh ketika itu, ya udah nggak ada yang bisa mencegah. Kita nggak bisa mencegah. Dan kalau ada binatang yang menggigit kita ketika itu, tidak ada yang bisa mencegah. Untuk urusan tidur aja kita tawakal, menyerahkan diri kepada Allah. Maka bagaimana dengan urusan-urusan yang lain ketika kita dalam keadaan terjaga? Ya, maka orang harus belajar dari kenyataan dirinya yang tidur di malam hari atau di siang hari atau pas kajian gitu loh. Pas kajian tawakal dia, menyerahkan diri kepada Allah. Mau ditegur ustadz, dikeluarin, tawakal, yang penting tidur dulu deh. Bisa? Bisa. Mana Bapak ini? Oh enggak ada. Sakit ya beliau? Ya, pala ini cocok sekali buat beliau. Ya, tapi tawakal. Masya Allah di sini kalau di yaqzah yaqzah itu terjaga. Apa yaqzah Indonesia? Bukan terbangun. Sadar, dalam keadaan sadar begini. Ya, lahzah kita ini membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap lahzah. فأي لحظة خلا فيها العبد عن ذكر الله تعالى كانت عليه لا له.
Setiap momentum lahzah itu momentum yang simple, lahzah, tiba-tiba sedikit gitu aja, sedetik 2 detik lahzah. Setiap detik, setiap detail momentum, kalau hamba lepas dari zikir kepada Allah Ta'ala, maka kanat kembali ke lahzah, kanat tilkal lahzatu alaihi la lahu, maka momentum tersebut merugikan dirinya, bukan menguntungkan dirinya. Berarti zikir ya ghanimah, waktu yang terbaik, ghanimah dari waktu yang Allah Ta'ala berikan. Pernah nggak kebayang ikhwan, kita punya timer. Anggaplah timer ini, baik timer yang di atau yang di jam gitu. Ada mau hitung sampai 5 menit. Antum hitunglah, 1 detik itu seharga 10.000. 1 detik seharga 10.000. Berdetik. Antum bayangkan 10.000 antum keluar terus. 10.000. 10 detik udah 100.000. Kemudian 30 detik sudah 300.000. 60 detik 600.000 antum harus bayar. Seterusnya sampai itu berapa juta untuk 5 menit. Ya, coba takutkan diri antum kayak gitu nasibnya gitu loh. Yang mana seolah antum antum sedang diinfus atau dikasih napas bantuan di rumah sakit. Ya oksigen. Yang mana 1 kali atau anggap kita nafas 2 detik. Sekali nafas itu biaya bukan 10.000 deh. Murah aja lah. 1.000. Ya. Dan kemudian bill atau hitungannya itu ada di samping antum. Sengaja ditaruh samping biar cepat mati, biar stres. Ya. Itu terhitung sudah berapa nafas. Ternyata lama-lama dihitung 50 nafas. 100 nafas dikali 1.000 berapa? 100.000. Baik, 100 nafas itu butuh berapa menit doang. Kemudian terus sampai sehari bisa belasan ribu mungkin nafas. Belasan ribu dikali 1.000. Silahkan aja. Nah, setiap antum menoleh ke nomor-nomor itu, pikiran antum makin kalut. Akhirnya lebih baik matilah. Gitu kan? Itu tagihannya gitu. Tagihan. Kita zikir kepada Allah Ta'ala di setiap detik kita, dan Allah akan memberikan reward dan ajr dari zikir tersebut. Tanpa perlu kita tagih Allah akan ngasih. Ya. Dalam sehari misalnya kita istighfar 100, bertasbih 5.000 misalnya. Sementara kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Abu Hurairah, "Man qala subhana rabbiyal azim wa bihamdihi ghurisat lahu nakhlatun fil jannah." Maka akan ditanamkan untuknya 1 pohon kurma di surga. Taib. Kalau misalnya antum punya teman yang antum menjanjikan kepadanya, kalau antum mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka ana akan menanamkan untuk antum 1 pohon ceri. Kemudian dia mengucapkan bismillah 100 kali. Antum yang kecapean enggak? Allah Ta'ala walam ya'ya bi khalqihin. Allah Ta'ala al-hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Enggak bakal ngantuk, enggak bakal ketiduran Allah Ta'ala dalam memberikan ganjaran. Ya. Maka kita lihat setiap detail lahzah yang kita ucapkan dengannya zikir kepada Allah Ta'ala, itu akan mendapatkan keuntungan kita, akan memberikan keberuntungan untuk kita dunia dan juga akhirat. Dan kalau misalnya tidak, majelis kita hanya dipenuhi dengan hal-hal yang melalaikan, bahkan keburukan, bahkan maksiat, ka'adat alaihi la lahu, maka akan menjadi malapetaka buat dia, sia-sia, kasihan ya.
Ya itulah kita ikhwan, termasuk Anda juga. Wa kana khusranuhu fiha a'zama mimma rabiha fi ghaflatihi 'anillah. Ini kalimat yang Masya Allah. Kerugian yang dia dapatkan gara-gara tidak melakukan zikir di momentum-momentum itu, kerugiannya itu lebih besar daripada apa yang dia ambil dari keuntungan dari kelalaian dia. Taib. Kita lalai tidak berzikir atau maksiat atau mungkin hal yang mubah lah. Anggaplah hal yang mubah. Contohnya apa ikhwan? Nonton Upin dan Ipin. Hah? Nonton Upin dan Ipin mengingatkan antum makan akhirat enggak? Enggak. Ya, nonton Upin dan Ipin terus ketemu Mei dan ada ayamnya dan seterusnya kan. Sama siapa itu yang India itu? Ya. Hah? Siapa namanya? Jarjit namanya. Yang 1, 2, 3 itu. Iya. Ada atoknya juga kan? Misalnya. Taib, keuntungan antum apa? Keuntungan antum dengan nonton itu ingat dengan kampung, misalnya. Padahal ingat dengan kampung itu hal yang Masya Allah enak gitu ya. Tapi ini versi jadul ya. Kalau yang versi sekarang kayak nggak ada yang sahih. Ya dari dulu nggak ada yang sahih emang. Nah misalnya begitu. Berapa durasi ya Upin Ipin? Anggaplah 15 menit misalnya. Kalau 15 menit itu antum gunakan untuk murajaah juz 29 misalnya, dapat itu setengah juz kayaknya kali ya, dapatlah minimal al-mulk, al-qalam, al-ma'arij, al-haqq, al-ma'arij, dapatlah minimal itu 4 surat dapatlah, yang mana satu hurufnya 10 hasanat dan bisa jadi Allah Ta'ala berikan lebih. Nggak ada apa-apanya, hatta nonton Upin Ipin yang mengingatkan antum akan desa, enggak? Tapi ya itulah kita ikhwan ya. Dan nggak ada manusia yang luput dari lalai, semuanya pernah lalai atau sering lalai atau bersalah. Apa hal-hal lain yang bukanlah zikir seharusnya bisa menjadi media zikir, namun justru tidak berzikir? Contohnya touring. Betapa banyaknya orang-orang baik mereka pecinta alam atau cuma pencinta motor touring ke daerah-daerah, ke pantai, kemudian naik konvoi gitu ya, pakai moge ya, Masya Allah, moge ya, sweepernya yang belakang mocil Supra ya, iya, Supra Fit jadul, iya, terus habis itu rantainya itu bersuara kercek suara itu ya, bentar lagi kiamat itu buat motornya itu. Nah rata-rata mereka apa bangga dengan itu dan nggak ada zikir-zikirnya ikhwan. Mau dizikirkan pun susah, untuk moge itu susah, mau zikir pun susah, karena fokusnya dia tuh nggak bakal ke zikir, yakin Ana bukan ahli moge wal jamaah, tetapi kalau misal naik seperti itu nggak sempet antum zikir karena ada kesombongan dalam diri antum, nggak bisa. Kesombongan itu menutup diri antum dari zikir sebenarnya. Makanya kalau ada komunitas sunnah tentang moge dan semisalnya, Anda nggak menganggap itu sebagai sesuatu yang brilian. Antum baru bisa betul-betul ke sunnah dengan sempurna dan zikir dengan baik sampai kesombongan tersebut dilepaskan. Nah itu susah. Ketika naik moge ada nggak orang tawadhu? Kalau mau tawadhu, pala rendahin sama. Nah itu susah. Rata-rata kan kayak gini, gede kan? Nggak ada moge tuh kayak gini, jarang moge kayak gitu, jarang. Karena emang apa? Sebenarnya untuk apa? Untuk menggagahkan diri. Iya. Antum tahu nggak kenapa topi-topi misalnya sebagian tentara atau polisi, kenapa kok nunduk ini banget, ke bawah banget? Kenapa? Supaya kau ngeliat orang kayak gini, ya nggak? Paham nggak?
Karena kalau kayak gini dia biasa kayak gini, ya kali nggak orang nggak ngeliat antum. Tapi buat ngeliat antum kayak gini. Nah, isyarat seperti ini itu memberikan bahasa ke orang yang di depan bahwa saya itu lebih hormati saya. Gitu kan? Makanya kayak gini kan? Iya rata-rata. Nggak ada topi mereka kemudian ke atas kayak gini, itu topinya Neymar itu. Nggak ada. Iya. Nah, apa sih yang kita dapatkan dari kelalaian tersebut kira-kira? Ya, kepuasan hati. Wallahi ya ikhwan, ribah yang kita dapatkan dari zikir walaupun 1 detik jauh lebih besar daripada kepuasan hati dari kelalaian. Ini kaidah. Walaupun kita sendiri adalah orang-orang yang sering tidak mengamalkannya gitu loh. Kadang kita sadar akan hal ini, tapi ya manusiawi lah. Anda sendiri juga ngomong kayak gini juga malu ya. Kita nggak ada orang yang berbicara seperti ini, melainkan pasti dirinya malu akan Allah Ta'ala, karena ya kita pun suka lalai melakukan hal yang mungkin mubah, tapi kalau kita pikir-pikir kenapa nggak dialihkan kepada yang sunnah gitu ya. Wa nadima ala dzalika nadaman shadidan 'inda liqa'illahi yaumal qiyamah. Kalau ternyata dia lalai, ya adalah ghaflah, maksiat, maka dia akan menyesal dengan penyesalan yang berat ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Faqad thabata 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam kama fi sunan Abi Dawud wa mustadrakil Hakim min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ما من قوم جلسوا مجلسا وتفرقوا منه لم يذكروا الله فيه إلا كأنما تفرقوا عن جيفة حمار وكان عليهم حسرة يوم القيامة. Hadis Nabi SAW diriwayatkan dari Abu Hurairah, tidaklah suatu kaum mereka jalasu majlisan. Majlis di sini majlis makna umum, bukan majlis ta'lim. Majlis pada umumnya, baik majlis ta'lim atau selainnya. Tidaklah mereka duduk bareng, kongko bareng, hangout bareng, wa tafarraqu minhu, dan kemudian mereka bercerai dari majlis tersebut, artinya selesai ya, udah mau pulang masing-masing. Tapi lam yadhkurullaha fihi, mereka di dalam majlis tersebut tidak berzikir, ya tidak ada nasihat, tidak ada amar ma'ruf nahi munkar, tidak ada yang salawat, tidak ada yang tahlil, tidak ada yang mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, tidak ada yang memotivasi karena Allah Ta'ala, ya, tidak ada yang, ya, pokoknya hal-hal yang murni full bercanda. Nah, misalnya ini masih mending lah ya, murni full bercanda, ya itu ya khalas, dan tidak mengingatkan kepada hal yang baik dalam syariat Allah Ta'ala. Ini semua ketika mereka sudah terpisah, lam yadhkurullah fihi illa ka'annama tafarraqu an jifati himarin, melainkan mereka itu seperti apa, seolah-olah telah berpisah, balik ke rumah masing-masing, berpisah dari mengerumuni bangkai keledai. Mengerumuni bangkai keledai. Pertama himar, kedua jifah. Bangkai jiwa himar, keledai. Pertama himar. Himar sendiri itu haram dimakan. Jifah itu selain haram najis, dan makanya haram karena najis. Nah, dan himar itu diantara sejelek-jelek binatang. Bahkan orang Arab aja lebih mudah untuk mengapresiasi anjing dibandingkan himar. Kalau bagi orang kita, karena himar itu jarang, maka bagi kita sejelek binatangnya anjing, kecuali bagi orang kafir ya. Karena memang sepadan mereka dengan para anjing itu ya. Maka kalau bagi kita diantara sejelek binatang anjing, ya sebagian ulama mengatakan anjing itu najis secara zat tubuhnya gitu loh. Tapi bagi orang Arab, himar itu udah pengkiasan terburuk gitu loh. Dalam Al-Quran sendiri ya, yang ankarul aswati la sautul himar, la sautul hamir. Sejelek-jelek suara itu suaranya keledai kalau ketawa. Coba gimana kan ketawa? Nah, jelek ketawanya.
jelek ketawanya. Ya. Wa kana 'alaihim hasratan yaumal qiyamah. Itu akan menjadi penyesalan untuk mereka di hari kiamat. Jadi kalau kita ngumpul-ngumpul dan nggak ada sisi tazkiyatun nufus sedikit pun nggak ada zikirnya sedikit pun, maka sebenarnya itu seolah-olah kita sedang mengerubungi bangkai himar, dan setelah kita berpisah, ya biar kita berpisah dari bangkai tersebut seolah kita habis menyantap itu semua. Jeleknya tuh seperti itu, ikhwan. Kemudian kata beliau rahimahullah, hafizallah, was-sunnatu mali'atun bil ahaditsid dallati ala fadli dzikr ورفيع قدره وعلو مكانته وكثرة عوائده وفوائده على الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam pun penuh dengan hadis-hadis yang menunjukkan keutamaan zikir dan ketinggian derajatnya, ketinggian makanahnya, dan banyaknya awaidihi wa kathrati awaidihi wa fawaidihi, yaitu awaid, hal-hal yang menjadi feedback yang positif untuk orang yang berzikir, dan faidah untuk orang yang berzikir, ya. Awaid dan fawaid, aidah dan faidah. Berarti aidah ini maksudnya efek positif, faidah ya sama seperti itu. Atas orang-orang yang sering berzikir kepada Allah, dan dari laki-laki dan perempuan. Di antaranya faqad akhrajal Imam Ahmad wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wal Hakim wa qala sahihul isnad wa wafaqahu adh-Dhahabi an Abi Darda radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقهم قالوا بلى يا رسول الله قال ذكر الله. Dalam hadis Abu Darda, Rasulullah SAW bersabda, maukah kalian aku berikan kabar tentang sebaik-baik amal kalian, yang paling suci murni di sisi Rabb kalian, yang paling tinggi derajat-derajatnya untuk kalian, dan lebih baik untuk kalian daripada menyedekahkan emas dan juga perak. Taib, apakah zikir itu lebih afdal daripada antum berinfak emas dan perak? Zahir hadis ini begitu ya, tapi perlu rincian makna dan maksud, ya. Maksudnya dari aslul ajr, iya, zikir lebih a'zam, karena zikir ini murni secara zat tauhid. Adapun infak itu membutuhkan tauhid. Paham gak di sini beda? Zikir secara zat itu zikrullah, maksudnya itu udah murni tauhid. Tapi antum melakukan amalan badaniyah, itu adalah amalan badaniyah yang membutuhkan tauhid. Artinya dia hanyalah suatu gerakan dan amalan yang kalau tidak ada zikirnya tidak ada artinya, atau rendahlah maknanya artinya. Itu pemahaman pertama. Atau pemahaman kedua, dari segi aslul ajr, aslul thawab. Aslul thawab yaitu pahala pokok, ya. Semua amalan memiliki pahala pokok, ikhwan. Semua amalan memiliki aslul thawab, ya. Nah, dari aslul thawab tersebut hanya Allah lah yang berhak untuk kemudian mengembangkan pahala tersebut sesuai kehendak Allah Ta'ala. Gitu, paham? Aslul thawab membaca Al-Quran 1 huruf 10 hasanatnya, enggak? Itu aslul thawab. Tapi Allah Ta'ala mungkin gak untuk menambah kemudian untuk fulan yang tadinya 10 untuk 1 huruf ditambah oleh Allah sampai 500 untuk 1 huruf? Mungkin gak? Bisa gak? Gampang bagi Allah Ta'ala. Aslu sawabnya berapa? 10. Ya, Allah yudha'ifu liman yasha. Ya, terserah Allah mau melipat, dan hampir setiap amalan itu dilipat gandakan oleh Allah pahalanya. Dan itu dirahasiakan oleh Allah. Pelipat gandaan pahala tersebut
sesuai dengan yang pertama, rahmat Allah. Kemudian kedua, tergantung pada ikhlas dan itiba'nya antum. Itu yang paling pertama adalah karena rahmat Allah. Kemudian yang kedua disesuaikan juga dengan seberapa kadar ikhlas dan itiba'nya antum. Maka ada namanya pahala ibadah aslus thawab. Nah, adanya yang kedua kemudian mudha'afatus thawab. Aslus thawab itu pahala pokoknya. Nah, kemudian mudha'afahnya itu ya terserah Allah. Nah, hal-hal seperti ini ikhwan, zikrullah lebih afdal, lebih khair dibandingkan antum menafkahi zahab dan fiddah dari segi apa? Aslus thawab. Ya. Makanya dengan kaidah tersebut antum tidak bisa kemudian saya enggak mau infak, lebih baik zikir biasa karena ada hadisnya. Salah juga. Artinya begini, ada orang infak zahab dan fiddah. Infak zahab dan fiddah itu berat loh, besar loh. Besar nominal maksudnya. Orang ini infak berapalah itu, sampai kalau dinilai dengan rupiah mungkin bisa 50 juta. Nah, taib. Kemudian antum cukup zikir subhanallah bihamdi, zikrullah. Alhamdulillah, Anda lebih besar pahala daripada antum. Justru gugur pahala antum di situ karena ujub. Enggak, anggaplah misalnya sesuai dengan dalil ini. Itu sahih enggak istinbatnya? Salah. Dalilnya sahih dan kaidah mujmalahnya sahih, tapi penerapannya salah. Kenapa? Karena ada hal yang tafsil di sini. Kalau antum yang ikhlas berzikir, maka itu lebih besar ganjaran zikir antum dibandingkan dengan aslu thawab infak orang tersebut, aslu thawabnya. Tapi karena orang itu melakukan amalan infak zahab wal fiddah, maka dia mendapatkan aslu thawab, gaji pokok lagi, gaji pokok, pahala pokok. Dan Allah Ta'ala Rahim, Manan, Wadud, ya, Maha Pemberi, Wahab. Allah lipat gandakan enggak pahala orang ini? Karena dia melakukan langsung, bukan tamanni, bukan hanya sebatas pikiran, tapi melakukan langsung, maka Allah Ta'ala lipat gandakan. Yang mana pelipatan ganda itu jauh lebih banyak daripada aslus thawab. Paham di sini? Maka zahirnya tetap mana yang lebih afdal? Orang yang bersedekah langsung. Jadi khair di sini fi asli thawab, wallahu alam. Seperti itu. Kayak hal lainnya misalnya syuruk. Udah lewat syuruk, ya kan? Salat syuruk atau isyraq. Pahalanya sebesar pahala apa? Haji umrah. Dari segi apa, ikhwan? Aslu thawab. Bukan dari segi ijza'nya haji umrah. Bukan pula dalam artian seluruh orang yang haji dan umrah antum lebih afdal. Enggak gitu. Tapi pahalanya pahala aslu thawab, pahala pokoknya haji dan umrah. Adapun orang yang melakukan langsung haji dan umrah itu dapat aslu thawab kalau dia ikhlas dan ittiba, dan juga mendapatkan kelebihan keutamaan yang tidak terbatas dari Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya. Jadi jangan dipahami kemudian khalas nanti haji tiap hari, umrah tiap hari. Teman-teman antum enggak percaya. Antum bawa dalil, salat syuruk. Ini dalilnya. Wah, masa sih antum enggak percaya sama dalil? Ikuti dalil. Iya, dalil benar, antum yang bahlul. Dalil sahih. Dalil sahih. Antumnya yang bahlul di sini. Ana sudah haji, sudah umrah. Pertama, hadis tersebut tidak melazimkan adanya ijza'ul amal, yaitu ijza' amal haji dan umrah dengan amalan tersebut. Enggak bisa menggantikan. Tetap. Jadi kebaikannya dia asal. Ada juga dari lain tentang masalah ini, ikhwan. Ada apa coba? Contoh lainnya apa kira-kira? Amal ini lebih afdol daripada orang yang begini begitu, ya. Coba. Di sini nih lihat nih. Wa khairin lakum min an talqau aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Zikrullah lebih baik buat kalian daripada kalian bertemu dengan musuh kalian, kemudian kalian memenggal leher mereka dan mereka pun memenggal leher. Artinya jihad,
Berperang di jalan Allah enggak? Lebih baik kata Rasulullah zikir. Maka di sini maksudnya adalah fi asli thawab. Adapun orang yang langsung melakukan, jauh dia mendapatkan bonus dari Allah Ta'ala. Karena orang yang melakukan suatu amalan itu, dia dapat asli thawab dan dapat mudha'afah dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang ada orang infak, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Nah, di sini ikhwan, permisalan orang yang sedekah di jalan Allah Ta'ala seperti permisalan apa? Seperti habbah itu apa? Benih. Ambatat, terus tumbuh. Benih ini sedekah, ya. Ambat sab'a sanabil, 7 batang lah anggaplah ya. Fi kulli sumbulah, dari 7 batang itu setiap satu batang ada 100 habbah, calon benih lagi. Ini asal thawab. Ya. Kemudian Allah tambahkan wallahu yudha'ifu liman yasha. Jadi ada asal thawab, Allah sebutkan asal thawabnya. Asal pahalanya seperti ini. Dan itu pun tetap gaib bagi kita. Kita nggak tahu seberapa besar itu. Tapi itu udah Masya Allah. Antum ngasih ke fakir miskin 50.000 misalnya, dia senang banget Masya Allah, ya kan? Kemudian di situ ada pahala ngasih 50.000 satu habbah. Ambatat sab'a sanabil, 7 dikali 100 masing-masing, 700 aslu thawab. Kalau antum langsung melakukan hal tersebut, apakah hanya mendapatkan aslu thawab? Enggak. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipatkan gandakan bagi terserah Allah Ta'ala. Dan Allah Maha luas. Enggak dibatasi keinginan Allah Subhanahu wa taala dan makhluk, enggak. Banyak ya kemudian. Nah, ini orang cuma infak 50.000. Antum cukup datang. 50.000 kan dunia. Uang kartal. Subhanallahi wa bihamdih, katanya. Ana dapat satu pohon kurma di surga. Khairum minad dunya wa ma fiha. Ya kan? Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la mawdi'u sauti ahadikum khairum minad dunya wa ma fiha. Satu maudhi' itu tempat saut itu pecut itu punya tempat sekitar 1 meter yang tipis gitu loh, 1 meter tok gitu loh. Itu kalau antum dapat sepetak kecil itu 1 meter di surga lebih baik daripada sedunia dan seisinya. Pohon kurma surga kira-kira berapa petak pecut yang besar? Antum cuma 50.000. Ana zikrullah subhanallah bihamdih. Gimana, paham gak? Ana lebih baik, lebih besar pahalanya dibandingkan antum harus ngeluarin kocek 50.000. Kira-kira mana yang lebih besar pahalanya sekarang? Jauh yang infak. Kenapa? Pertama dia langsung melakukan itu tanpa ujub. Yang ini ujub. Udah bubar. Dia seolah tahu bahwa saya amalan itu pasti diterima. Padahal ya dia kayak gitu lagaknya, belagu ya, songong, sengak, sepak ya. Nah, dan juga itu asal thawabnya itu banyak sekali. Oke lah, subhanallah bihamdi boleh jadi lebih besar daripada itu secara asal thawab. Tapi kan Allah yudha'ifu liman yasha. Dia kemudian tumbuh berkembang. Ya, lebih-lebih hadis tentang sedekah itu banyak. Ya, Allah Ta'ala menerima sedekah seseorang dengan tangan kanannya, kemudian Allah mengembangkannya sampai sebesar gunung Uhud. Bisa jadi itu mungkin 50.000 karena keikhlasan dia, dan setelah karena rahmat Allah Ta'ala kemudian mengelolanya sampai bisa luar biasa besarnya gitu loh. Begitu. Itu makna dari masalah tadi aslu thawab. Ada dalil-dalil lain pembandingan antara amal ini yang kelihatannya antum kecil gitu ya, kemudian ternyata kok lebih baik ya daripada amal-amal besar dan seterusnya. Maka ini maknanya adalah dari segi aslu thawabnya. Adapun orang yang langsung berkecimpung di amalan tersebut, maka tentu orang ini lebih afdol karena orang ini mendapatkan
ganjaran yang berlipat sesuai dengan kemurahan Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya. Iya. Ya antum salat syuruk dapat aslu thawab umroh haji, betul. Besar-besar alhamdulillah. Dengan syarat-syarat syuruknya itu. Iya. Tapi apakah itu berarti antum lebih afdal daripada orang yang langsung turun ke medan haji umrah? Ya jelas enggak. Karena mereka dapat aslu thawab dan beragam lagi yang Allah berikan kepada mereka yang tidak mungkin didapat oleh orang-orang yang salat syuruk semata. Begitu. Ya. Dan juga dari lain antum nanti akan mendapatkan sampel-sampel dalil seperti ini insyaallah di beberapa occasional. Iya, ada beberapa dalil lupa untuk menghidangkannya kalau lupa. Ya. Karena ini juga tiba-tiba aja ada kepikiran seperti ini. Tapi Anda teringat dengan beberapa faedah dari para ulama akan hal ini, ya. Begitu, wallahu a'lam. Ya. Ya, pokoknya begitu Anda enggak keinget apalagi dari lain yang berkaitan dengan ini. Wallahu a'lam. Baik, mungkin untuk fikih doa dan zikir kita cukup sampai sini. Insyaallah kita lanjut pada pekan depan tentang hadis sabaqal mufarridun insyaallah taala. Fadhal. Aku baca bukunya apa yang sampai Ustaz? Buku apa? Bukunya apa ya? Fiqhul Ad'iyah wal Adhkar. Jadi nanti di thumbnail itu bakal ada kelihatan buku Fiqhul Ad'iyah wal Adhkar. Karena Syekh Abdul Razzaq Al-Badr hafizahullah taala. Versi cetakan Darul Minhaj. Yang tebal ini, bukan yang 3 jilid, yang tebal yang langsung dijamak semuanya dalam satu kitab. Baik. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wasallam.